Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Tresya, NIM 1703030017, semester 7 kelas A reguler pagi, prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-13 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Adapun topik pertama yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang melangkah keluar ke fluidity of interaction. Baru-baru ini diperdebatkan bahwa ada kebutuhan untuk ilmu komputer dan bidang penelitian terkait untuk menggeser fokusnya dari tugas pengguna, persyaratan aplikasi atau komputasi mereka untuk mengipuk interaksi, kesadaran timbal balik, dan ambolusi. Secara keseluruhan, ini adalah pergeseran dari masyarakat informasi dengan fokusnya pada informasi, penyimpanan dan pemrosesan data dan transaksi, ke masyarakat interaksi dengan masalah terkait. Bekerja sebagai jaringan koneksi yang berlebihan dan ke Keysler pada tahun 1998, interaksi berlebih seperti yang diakui oleh Boden pada tahun 1994. Interaksi benar-benar yang membangun organisasi modern. Sifat penataan urutan interaksi dalam pengaturan waktu nyata seperti pertemuan memiliki konsekuensi besar dan belum diabaikan untuk penataan organisasi secara keseluruhan. Terperangkap dalam rapat dan terhubung melalui serangkaian interaksi di seluruh waktu dan ruang adalah orang, ide, keputusan, dan hasil yang menjadikan organisasi. Dengan interaksi, masalah terkait dalam pikirannya, beberapa penelitian empiris telah dilakukan dengan fokus spesifik pada karakteristik interaksi formal, ringan, dan oportunistik, dan implikasinya untuk desain teknologi untuk mendukung interaksi. Bersama dengan masalah interaksi, ada juga masalah gangguan dan waktu yang tidak tepat untuk interaksi. Yang berikut tentang masyarakat yang didukung komputer baru muncul. Lapisan digital di atas masyarakat tradisional muncul. Lapisan digital sejauh teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini untuk mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru tidak mungkin untuk tampil tanpa teknologi. Beberapa peneliti di lapangan telah mengkarakterisasi hubungan antara kegiatan manusia ini dan teknologi yang memungkinkan dalam hal dependensi TI, di mana tindakan baru manusia tidak dapat diwujudkan tanpa teknologi baru. Salah satu contoh teknologi sederhana yang telah cepat menjadi tersebar luas dan diadopsi secara luas selama seluruh populasi manusia adalah ponsel. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang independen dari jarak geografis di antara mereka dan independen dari masing-masing lokasi. Jelas, jenis interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara-cara baru. Sebelum bergerak maju lebih jauh, konsep interaksi mungkin perlu beberapa klarifikasi. Konsep interaksi dan dukungan interaksi dapat didefinisikan sehubungan dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Berikut yaitu digunakan dari perhitungan ke komunikasi. Sementara komputer kemarin ditempati dengan angka-angka crunching, teknologi hari ini dan besok akan ditempati dengan menjaga kontak sosial kami satu sama lain. Komputer kemarin biasanya dilabeli sebagai teknologi informasi atau IT atau IE, sistem informasi. Sekarang mungkin ide yang baik untuk menafsirkan kembali akronim itu karena lebih banyak fokus sosial modern yang digunakannya mungkin lebih tepat untuk membicarakannya dalam hal teknologi informasi, teknologi interaksi sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini bagi kami di tingkat sosial. Menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia dan oleh karena itu cukup mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru ini untuk mendukung komunikasi manusia telah dengan cepat diadopsi secara luas. Kadang-kadang mengklaim bahwa bayi yang dicintai memiliki banyak nama. Itu juga berlaku untuk teknologi baru ini yang telah umumnya dilabeli sebagai teknologi informasi komunikasi, teknologi milik sosial, teknologi kesadaran, growthware, dan dukungan komunitas virtual.
Yang berikut yaitu infrastruktur interaksi untuk masyarakat interaksi. Dari sudut pandang teknis, masyarakat interaksi terutama diaktifkan di atas dua platform teknis utama dan global. Jaringan telepon termasuk jaringan seluler untuk komunikasi suara dan data. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang yang secara geografis di-share untuk berkomunikasi di seluruh dunia, yang tidak tergantung pada jarak di antara mereka. Jaringan telepon memungkinkan orang secara sinkron berbicara satu sama lain. Di sisi lain, internet diaktifkan untuk interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara lebih atau kurang secara asinkron melalui email, ruang obrolan, komunitas virtual, forum diskusi, papan buletin, dan lain-lain. Hari ini, kedua platform ini sekarang mencair menjadi satu jaringan komunikasi global, di mana orang dapat berkomunikasi. Contoh yang baik dari peleburan dari dua platform ini adalah pasar yang sekarang berkembang untuk IP telepon, di mana internet digunakan untuk memungkinkan pengguna internet membuat panggilan suara ke orang lain di jaringan telepon. Jadi jelas dua platform ini memungkinkan dukungan interaksi terkomputerisasi. Yang berikut yaitu interaksi di WIL, jaringan nirkabel dan komputasi seluler. Karena bagian sebelumnya telah diilustrasikan, komputasi seluler dan wireless net berfungsi adalah dua komponen yang memungkinkan masyarakat interaksi. Kedua teknologi ini membuat kita kurang lebih independen dari lokasi saat ini. Dengan teknologi nirkabel dan seluler, kita dapat membawa teknologi dan berkomunikasi dengan siapapun dari lokasi yang diinginkan. Tidak masalah jika Anda duduk di kantor Anda atau pergi di alam liar. Meskipun jarang, jaringan nirkabel dan komputer seluler sering terkait, mereka tidak identik dengan ilustrasi. Yang berikut yaitu tentang modalitas interaksi baru. Komponen lain yang telah memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat interaksi adalah cara baru untuk berinteraksi dengan perangkat dan perangkat lunak baru ini yang tersedia, dan cara-cara baru untuk menggunakan teknologi modalitas interaksi baru. Yang paling umum dari modalitas interaksi baru ini adalah kemampuan untuk membawa teknologi bersama. Mobilitas teknologi ini telah memungkinkan karena pengembangan baterai yang lebih baik, tampilan grafis kecil, mikroprosesor kecil, dan hard disk daya rendah kecil. Faktor penting lain dalam kaitannya dengan perangkat seluler ini termasuk PDA dan ponsel adalah pengembangan perangkat input baru seperti tampilan sensitif, sentuhan, dan pena stylus untuk input tulisan tangan. Yang berikut yaitu jaringan interaksi baru atau jaringan lokal spontan. Komponen akhir yang memungkinkan cara-cara baru untuk berinteraksi dalam masyarakat modern kita yang baru-baru ini mulai diadopsi secara luas adalah berbagai jenis jaringan nirkabel terbuka lokal dan berbagai jenis. Jaringan-jaringan ini telah diberi label spontan jaringan karena mereka biasanya mendukung jaringan ad hoc yang baik jika seseorang ingin dengan cepat membuat koneksi jaringan untuk sementara atau jika pengguna berada di lokasi baru dan tidak tahu apakah ada koneksi jaringan yang tersedia di tempat tersebut. Yang berikut yaitu tantangan baru, area penelitian dan masalah desain. Ada banyak tantangan bagi masyarakat interaksi, banyak masalah yang perlu dieksplorasi. Di bagian ini saya hanya akan menyentuh sebagian kecil dari tantangan tersebut untuk mengatur adegan untuk sisa dalam materi ini. Setiap bab dalam buku ini kemudian akan menambah daftar masalah yang perlu ditangani dalam waktu dekat. Tantangan untuk masyarakat interaksi dapat ditemukan pada semua tingkat aktivitas manusia yang berbeda, seperti yang disebutkan di atas, dan teknologi baru ini yang memungkinkan masyarakat interaksi menimbulkan banyak pertanyaan sosial dan teknologi, serta meningkatkan beberapa tantangan teoritis yang menarik untuk penelitian lebih lanjut. Yang berikut yaitu mengenai dimensi sosial masyarakat interaksi.
Satu masalah yang jelas adalah bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan adopsi teknologi yang mendukung interaksi dan dengan peningkatan komunikasi interpersonal yang dimungkinkan oleh perangkat dan gadget ini, interupsi akan menjadi masalah fokus saat lebih jauh. Peningkatan komunikasi yang dimediasi komputer dapat menyebabkan masalah mengenai misalnya interaksi kelebihan beban, dibagi perhatian, dan stres baik dalam. Di sini studi kasus empiris penting untuk menggambarkan keberhasilan pengaturan teknologi interaksi dan rutinitas kerja untuk memungkinkan efek-efek dan mungkin sehat pekerjaan cairan. Yang terakhir di sini yaitu tentang transmisi pesan dan ritual sosial. Surat elektronik atau email telah muncul sebagai aplikasi utama untuk komunikasi berbasis internet di organisasi kontemporer dan domain pribadi. Dengan demikian, ia berpotensi menjadi salah satu penentu utama dalam membentuk munculnya masyarakat interaktif. Bab ini menyajikan kisah etnografis tentang email intraorganisasional yang didasarkan pada penelitian kualitatif berorientasi praktik. Saya melakukan studi kasus untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan email dalam organisasi. Dengan melakukan itu, saya menggali dengan mendalam ke pelajaran peserta yang saling terkait dan pengalaman dengan email melalui interpretasi dan deskripsi tentang pengalaman tersebut. Oke. Itu saja materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Minta maaf apabila penjelasannya kurang mengerti atau kurang dipahami. Terima kasih dan selamat malam.